Kita beralih ke Aceh, sudah hampir sepekan banjir merendam belasan kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Meski pada Senin siang banjir di sejumlah kecamatan terpantau surut, aktivitas warga masih belum berjalan normal. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih sempat merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Aceh Utara. BPBD setempat mencatat total ada 18 kecamatan yang terdampak banjir. Banjir bahkan sempat meluas hingga ke 3 kecamatan lainnya. Sebanyak 11.000 kepala keluarga yang terdiri dari 40.183 jiwa mengungsi ke sejumlah tempat aman. Pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara, Nas Mulyadi mengatakan kondisi banjir di Aceh Utara saat ini mulai berangsur surut. Sebagian kawasan yang tadinya terendam banjir hingga lebih dari 1 meter, kini sudah mulai surut berkisar 60 cm. BPBD Aceh Utara terus mengimbau masyarakat untuk bersabar dan tetap berhati-hati hingga kondisi banjir benar-benar surut sepenuhnya. Pemirsa, bagaimana kondisi terkini banjir dan juga korban banjir di Aceh Utara? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara, Nas Mulyadi. Selamat sore, Pak Mulyadi. Selamat sore. Baik, Pak Mulyadi, hingga Senin sore ini bagaimana kondisi banjir yang melanda Aceh Utara? Ya, terima kasih. Seperti kita informasikan beberapa update beberapa waktu yang lalu di Aceh Utara sekarang memang lagi terjadi banjir, tetapi kondisi pada hari ini sudah mulai surut, berangsur surut, yaitu dengan konsistensi yaitu pergeseran banjir. Artinya ada suatu titik yang memang di suatu tempat kecamatan sudah berangsur surut, tetapi dia turun ke titik yang berbeda, ke kecamatan yang berbeda. Jadi di sini sampai sore ini update kita ada 18 kecamatan yang diinformasikan terdampak banjir, tetapi konsentrasi airnya sudah rendah, tidak tinggi lagi. Oke, ada 18 kecamatan yang masih terendam air. Lalu bagaimana dengan kondisi warga di sana, Pak? Apakah sebagian besar warga di 18 kecamatan tersebut mengungsi? Hari ini titik-titik pengungsian sudah mulai menurun karena masyarakat sudah bisa balik ke rumahnya masing-masing karena air sudah mulai surut. Oke. Sebagian besar warga sudah kembali, tapi apakah posko pengungsian masih terus didirikan bagi mereka yang terdampak, Pak? Pengungsian kalau di Aceh itu sesuai dengan kearifan lokal di Aceh itu ada menasah. Kalau mungkin di Jakarta disebut surau, kalau kami disebut menasah itu ketinggiannya memang tinggi, memang kearifan lokal itu dibangun lebih tinggi. Jadi rata-rata masyarakat lebih nyaman meminta untuk memang mengungsi ke menasah. Seperti itu. Jadi ada di beberapa titik memang masih ada di menasah sebagai titik pengungsian, tetapi ada yang memang daerah-daerah yang sudah surut banjirnya, mereka sudah kembali ke rumah masing-masing. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Untuk warga yang mengungsi ke menasah dan juga warga yang memilih bertahan di rumah masing-masing, bagaimana bantuan untuk makanan dan minuman kepada mereka, Pak? Apakah bisa didistribusikan? Oke, baik. Sudah didistribusikan dari hari kedua banjir sampai dengan hari ini, baik itu melalui dinas sosial ataupun dari badan penanggulangan sendiri, kemudian ataupun dari teman-teman LASM lain atau wadah-wadah organisasi lain yang ingin membantu, tetapi mereka tetap mengkoordinasi dengan pihak posko tanggap bencana Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini pada saat beberapa hari yang lalu memang ada titik-titik yang memang kadang agak susah kita akses, tetapi tetap dapat diakses walaupun terlambat, tetapi karena memang jangkauannya agak susah sedikit, tetapi tetap sampai bantuan tersebut. Baik, terakhir Pak Mulyadi, banjir ini kan sudah meredam Aceh Utara kurang lebih 1 minggu. Apa sebetulnya penyebab banjir? Apakah karena curah hujan yang masih tinggi atau pendangkalan sungai, Pak?
menyangkut dengan penyebab banjir ini, dia multi sektor, artinya multi penyebab, ya etiologinya beda-beda. Yang pertama kita lihat adanya mungkin terjadi sedimentasi sehingga muatan yang ada di sungai itu sudah mulai dangkal sungainya, pendangkalan sungai atau sedimentasi. Kita lihat karena tiap tahun terjadinya banjir, otomatis yang mengalir dari arah hulu itu akan membawa sedimen-sedimen sehingga mengendap di daerah tengah dan daerah hilir. Terjadilah pendangkalan sungai, itu salah satu. Kedua, kemungkinan terjadi yaitu deforestation atau hutan kita yang sekarang tidak sama lagi seperti hutan yang dulu, seperti itu, sehingga penyerapan airnya agak lebih sedikit, seperti itu. Udah dua. Kemudian yang ketiga, itu kebiasaan masyarakat yang harus memang kita meminta kepada masyarakat itu sendiri sesuai dengan ditetapkan dalam kebencanaan, yaitu suatu pentahelik penanggulangan bencana, terlibat juga masyarakat di situ, pemerintah, masyarakat, media, kemudian akademisi, kemudian swasta lainnya. Jadi itu merupakan faktor-faktor kemungkinan penyebab daripada banjir itu terjadi. Oke, Pak Nas Mulyadi, mudah-mudahan penyebab banjir bisa segera tertangani dan juga warga yang terdampak banjir bisa dibantu. Terima kasih Pak Nas Mulyadi, Kabid Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara telah bergabung bersama kami di Headline News.